Nah, yang menarik di dalam kelompok ayat tadi, Al-Baqarah 183 sampai 187, ada 4 kali kata-kata la'alla itu dipakai. Pertama, la'allakum tattaqun, kedua, la'allakum tashkurun, ketiga, la'allahum yarsyudun, dan keempat adalah la'allahum yattaqun. Para mufassirin mengatakan berarti ini desain dari Allah untuk hamba-hambanya diajak berproses di dalam tazkiyatun nafsi, pensucian diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, terutama saum Ramadan kita, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, puasa Ramadan diatur di dalam Al-Qur'an dalam satu kelompok ayat, yaitu surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Di luar itu tidak ada lagi ayat yang bicara tentang puasa Ramadan. Dimulai dari ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya sangat populer terutama pada bulan Ramadan. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Menurut analisis dalam bahasa Arab, la'alla itu disebut harf litaraji, harf yang memiliki makna pengharapan. Lawannya adalah laita, namanya harf litamani, untuk sebuah angan-angan saja yang tidak mungkin terwujud. Misalnya dalam Al-Quran ada, ya tentu banyak contohnya, di antaranya adalah wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Nanti pada yaumul qiyamah orang kafir itu akan bilang, aduhai seandainya hari ini aku jadi debu. Tapi ya tidak mungkin karena sudah terlanjur jadi orang. Maksudnya seandainya jadi debu enak, tidak mempertanggungjawabkan amal. Karena sudah terlanjur jadi orang, ya harus mempertanggungjawabkan amal. Nah, kata la'alla tadi, jika ia merupakan titah Allah, maka maknanya sama dengan asa, yang juga manakala ia merupakan titah Allah, yang semula bermakna mudah-mudahan, semoga, berubah menjadi makna pasti. Misalnya ada ayat mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan, pasti Allah akan bangkitkan kamu pada tempat yang terpuji. Demikianlah la'allakum tattaqun, pasti
kalian akan bertakwa. Berikutnya, jika la'alla itu maujud atau terdapat setelah kata perintah, maka oleh ahli tafsir dikatakan yufidut ta'lil, memiliki fungsi sabab, menerangkan sabab. Jadi sebab kalian menjalankan perintah Tuhan yang namanya saum Ramadan, maka kalian akan menjadi manusia yang bertakwa, baik sekarang ataupun seterusnya. Dari mana kata-kata sekarang atau seterusnya? Dari fi'il mudhari' yang dipakai, di mana dimensi timingnya adalah sekarang akan datang, zamanul hal, zamanul mustaqbal. Nah, yang menarik di dalam kelompok ayat tadi, Al-Baqarah 183 sampai 187, ada 4 kali kata-kata la'alla itu dipakai. Pertama, la'allakum tattaqun, kedua, la'allakum tashkurun, ketiga, la'allahum yarsyudun, dan keempat adalah la'allahum yattaqun. Para mufassirin mengatakan berarti ini desain dari Allah untuk hamba-hambanya diajak berproses di dalam tazkiyatun nafsi, pensucian diri, untuk menjadi hambanya yang bertakwa, yang tahapan-tahapannya meliputi la'allakum tashkurun dan la'allahum yarsyudun. Karena di antara keduanya itu, di antara sebelum dan sesudahnya itu adalah perintah bertakwa. Dibuka dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, dan ditutup dengan la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Di antara keduanya ada la'allakum tashkurun, ada la'allahum yarsyudun. Coba kita kupas sedikit ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian sempurnakan bilangannya, agar kalian besarkan asma Allah. Pastilah kalian sebab menyempurnakan bilangan puasa, sebab membesarkan asma Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, baik sekarang ataupun akan datang. Hadirin, dalam setiap syariat ya, itu dalam setiap ketentuan syariat itu di samping memiliki makna lahiriah, biasanya disebut aspek fikih, juga memiliki makna batiniah, disebut aspek akhlak atau tasawuf. Misalnya kita melaksanakan sholat, orang sering berdiskusi, memahami dalil-dalil ya, tentang bagaimana kita meletakkan tangan saat takbiratul ihram, bagaimana kita meletakkan dua lutut saat rukuk dan sujud. Sebenarnya juga harus diimbangi dengan satu pemikiran bagaimana kita menata hati saat takbiratul ihram, bagaimana kita menata keikhlasan saat rukuk dan sujud. Nah, itu tidak boleh yang meninggalkan salah satunya. Dua-duanya harus dipergunakan. Demikianlah saum Ramadan. Tidak bisa kita hanya terpaku, tersekrup di dalam persoalan-persoalan yang sifatnya fikhiyah, menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Juga harus dilengkapi dengan menahan diri dari segala sesuatu yang menjadi pembatal-pembatal pahalanya puasa, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, kalau itu kita lakukan, ya kita tidak akan masuk di dalam kekhawatiran Nabi SAW yang pernah mengatakan, kam min shaimin laisa min siyami ilal ju' wal atashu. Banyak orang berpuasa yang tidak menimbulkan efek perubahan apa-apa kecuali lapar dan dahaga.
Nah, jika itu kita lakukan, maka kita akan masuk kepada satu tahapan rohani yang namanya bersyukur kepada Allah. Al-Imam Al-Ghazali pernah mendefinisikan bahwa bersyukur itu adalah isti'malu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi wa tauqi ala isti'maliha ala ma'siyatihi. Menggunakan semua nikmat Allah pada jalur ketaatan kepadanya, menghindarkan diri untuk menggunakannya, ya, menjauhkan diri dalam hal penggunaannya tadi pada jalur kemaksiatan kepadanya. Yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun. Diriwayatkan ada orang datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi?" Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat? Kalau memang dekat, kami akan berdoa dengan suara lirih. Ataukah Tuhan kita itu jauh? Kalau memang jauh, kami akan berdoa dengan teriakan keras. Nabi tidak menjawab. Nabi diam, kemudian turun ayat sebagai jawabannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hei Muhammad, jika ada orang tanya kepadamu tentang aku, kau jawab aku dekat. Aku mengabulkan doa siapa saja yang berdoa jika ia mohon kepadaku. Itulah sebabnya hendaklah ia memantaskan diri untuk dikabulkan dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh bimbingan. Sebab kita memantaskan diri untuk dikabulkan Allah, sebab kita beriman kepadanya, maka kita akan memperoleh bimbingan Allah baik sekarang ataupun seterusnya. Nah, inilah kalau hamba-hamba Allah ini menyelesaikan dengan baik puasa Ramadannya, maka pastilah ia akan tampil sebagai hamba Allah yang bertakwa tadi. Dan hamba Allah yang bertakwa itu disebut sebagai aulia Allah atau kekasih-kekasih Allah. Dalam ayat dikatakan, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman, menindaklanjuti imannya dengan ketakwaan kepadanya. Jika sudah begitu, dekat di sisi Allah, menjadi kekasihnya, maka ia akan dibela, maka ia akan ditolong oleh Allah dalam keseluruhan aspek kehidupannya. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, man adani waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, barang siapa yang menyakiti kekasihku, maka aku akan umumkan perang kepadanya. Berdasarkan penggal ayat hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan haram hukumnya membenci, memusuhi orang soleh, apalagi kemudian membuli dan mengkriminalisasi. Kalau itu dilakukan, Allah akan umumkan perang kepadanya. Man adzanahullahu bil harbi ahlakahu. Barang siapa yang dapat pengumuman perang dari Allah, berarti dia akan binasa. Jangankan pengumuman perang dari Allah, Ukraina itu dapat pengumuman perang dari Rusia, hancur-hancuran sudah. Apalagi kalau dapat pengumuman perang dari Allah. Sehingga dikatakan minal kabair, termasuk dosa besar, membenci, memusuhi hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita tahun ini benar-benar mampu memberikan
perubahan yang signifikan ya kepada diri kita, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah, dan menjadi orang-orang yang dibela, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.